Selamat datang dan Mas Bedah Buku pada malam hari ini, Selasa, 11 Agustus 2026. Yang terhormat Ibu Sri Kuswayati Mkom selaku Ketua Pengmas, yang kami hormati Ibu Regina Sukma Citra Eskom selaku Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, yang kami hormati Ibu Leni Nurindah MPD selaku Ketua Tantangan Menulis 20 Hari Jadi Buku, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu dosen, narasumber, dan seluruh peserta bedah buku yang telah bergabung di ruang Zoom meeting malam ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Cici Fauzia yang akan memandu jalannya rangkaian acara Pengmas Bedah Buku malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar acara berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengmas kepada yang terhormat Ibu Sri Kuswayati Mkom. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Regina, yang terhormat Ibu Leni, kemudian Ibu narasumber Ibu Tuti dan Bapak Ibu dosen serta hadirin sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam ini kita bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan bedah buku yang merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat dari kewajiban dosen ya. Jadi dosen ada 3 kewajiban, yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan alhamdulillah malam ini merupakan kegiatan yang kedua kerjasama kami dari penerbit dan merangkap dosen juga di sini sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Teknologi Bandung. Eh, Kegiatan perdana itu bedah buku, kebetulan bukunya saya yang menuliskan dari dosen, dan malam ini kita akan menyimak juga sesi bedah buku karya Ibu Tuti. Saya sudah pegang bukunya nih. Luar biasa ya Bapak Ibu, ini merupakan buku solo Ibu Tuti yang lahir dari event tantangan menulis 20 hari jadi buku. Jadi waktu itu kami bersama-sama selama 20 hari fokus yang menulis, kemudian di ujung rangkaian kegiatan itu lahirlah buku. Jadi ada banyak penulis dan sebelumnya saya yang launching, hari ini Ibu Tuti. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya nanti Bapak Ibu dosen ya juga bisa launching buku bersama, nanti kita adakan bedah bukunya. Dan mudah-mudahan juga di kesempatan ini kita juga bisa banyak belajar dari penulis ya yang akan memaparkan isi bukunya, dan semoga juga menjadi insight karena memang dosen ada salah satu tugas untuk bikin buku ya. Mudah-mudahan juga menjadi penyemangat bagi saya, bagi Bapak Ibu dosen, dan bagi peserta lainnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada kampus, kepada Ibu Regina yang selalu terbuka untuk mengadakan kerjasama pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan kita juga akan mengadakan sesi-sesi lainnya ya Bu ya, khususnya tentang buku, bisa tentang buku ajar dan buku-buku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Kuswayati Mkom atas sambutan dan arahannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat kepada yang terhormat Ibu Regina Sukma Citra Eskom. Kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ketua Pengabdian Masyarakat, Ibu Sri Kuswayati Mkom, kemudian kepada yang terhormat, Ketua Tantangan Menulis 20 Hari Jadi Buku, Ibu Leni Nurindah MPD, kemudian kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Tuti, kemudian Bapak Ibu dosen dari Universitas Teknologi Bandung, dan Bapak Ibu peserta yang kami banggakan.
Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Regina Sukma Citra dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Teknologi Bandung. Pada malam hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, yang mana kegiatan ini diketuai oleh Ibu Sri Kuswayati, selaku dosen dari Departemen Teknik Informatika di Universitas Teknologi Bandung. Mudah-mudahan pada kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu dosen bisa menulis buku sendiri ya Bapak Ibu. Nanti kan itu kan bisa jadi nilai plus Bapak Ibu ya untuk di Tridharma perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Mungkin mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan diberikan juga manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin sekian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Regina Sukma Citra Eskom atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua Tantangan Menulis 20 Hari Jadi Buku kepada yang terhormat Ibu Leni Nurinda, MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bu. Mau apa? On cam ini ya? Gelap nggak ya? Apa Bu, kamera? ada terlihat yang lain juga, Pak. Kameranya rusak. Mohon maaf. Selamat malam Umi, Selamat malam, Bu. Ibu Regina, Ibu Tuti, Kak Cucu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom bedah buku pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada Ibu Tuti atas launchingnya buku pada malam hari ini. Ini sangat luar biasa sekali karena Ibu Tuti ini merupakan salah satu penulis yang sangat konsisten menulis selama 20 hari. Jadi tidak ada jeda satu hari pun ya Ibu Tuti. Masya Allah luar biasa sekali. Terus kemudian Ibu Tuti ini juga apa namanya nggak freeze. sangat ada masukan dari editor, dari tim itu sangat responsif sekali. Itu alhamdulillah sehingga bukunya bisa diterbitkan dan launching pada malam hari ini. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman penulis, kepada editor, layouter, desain cover, kemudian dari tim penerbit FBM Solusindo dan semua yang telah mendukung terselenggaranya event tantangan menulis 20 hari jadi buku dan juga telah mendukung proses penerbitan buku Ibu Tuti sehingga bukunya bisa launching dan bisa insya Allah bermanfaat dan menginspirasi penulis-penulis lainnya untuk ikut berkarya juga. Nah, saya selaku PJ dari event tantangan menulis 20 hari jadi buku memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mendampingi kegiatan banyak sekali kekurangan maupun kesalahan dan insya Allah kita terus memperbaiki dari event pertama, kedua, dan selanjutnya dan semoga event-event berikutnya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Tuti. Semoga karya ini bisa menjadi pelecut untuk lahirnya karya-karya berikutnya dan juga memotivasi kepada kita semua juga agar kita bisa bersemangat untuk berkarya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang kami sampaikan kepada Ibu Leni Nurinda, MPD, atas sambutan dan pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan beranjak ke sesi berikutnya. Hadirin yang berbahagia, kini kita tiba saatnya di acara inti, yaitu sesi bedah buku dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti sesi ini akan berlangsung kurang lebih
Selama 50 menit ke depan, Bapak Ibu dan seluruh peserta nanti diperkenankan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand saat sesi tanya jawab akan dibuka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pemaparan materi bedah buku bersama narasumber kita. Kepada Ibu Tuti, kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Cucu ya sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Bapak Ibu semua yang terhormat. Di sini ada Ibu Regina ya. Kemudian juga yang terhormat Ibu Umi, Ibu Sri Kuswayati, Umi Alia. Ya, kemudian juga yang saya hormati Mbak Leni, ya ini yang nggak segan-segan selalu saya rusuin ya Mbak Leni, semoga tidak kapok. Kemudian juga yang saya hormati semua seluruh tim penyusun buku buku saya ini yang judulnya Catatan Sunyi Seorang Perempuan ya. Jadi kita dalam kegiatan menulis 20 hari menjadi buku. Juga di sini ada Ibu Daumi. Terima kasih Ibu. Kita sama-sama berjuang di Inscript ya Bu. Iya, Terus jadi buku. sama-sama di Terima kasih Inscript ya. banyak Ibu Daumi. Ada Mbak Nuri. Ada di sini ada rekan saya ini ada Mas Sunu. Ada Mas Brian, Mas Rudi, kemudian Mbak Haifa, Pak Multinadek, semuanya Hendra Wibisana, Mbak Tarsina, kemudian semuanya yang hadir malam ini ada Mbak Retno, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mbak Emi, luar biasa, Mbak Emi juga sangat menginspirasi saya karena karyanya juga banyak, selalu produktif, kegiatannya juga eh, luar biasa. Umi ya, untuk Mbak Emi ini ya luar biasa, saya suka melihat mengikuti perkembangannya Mbak Emi dan semua yang hadir di sini. Semoga apa yang saya sampaikan terkait buku saya ini juga betul-betul seperti diharapkan oleh kita semua. Tadi Mbak Leni sudah menyampaikan juga Umi bisa bermanfaat untuk kita semua. Izin saya share screen boleh? Ya, silakan Bu. Oke. Ya. Kurang. Oke, ini saya sudah share. Nah, sebentar ya, kita bikin slideshow. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Bu, sudah. Boleh Sudah ya? dibesarkan. Ya, ya, sebentar, bentar. Agak-agak dibesarkan ya. Oke, sudah terlihat lebih baik. Sudah ya? Sudah jelas ya? Maksudnya ini loh. Di menu Di slide slideshow sebentar. Siap, siap, siap. siap. Ya, oke. belum slideshow. Belum, baru terbuka. Ya, sudah cukup? Ah, Ya, sudah. terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah mengingatkan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, malam ini kita bedah buku saya sendiri yang saya susun selama 20 hari karena mengikuti tantangan menulis 20 hari menjadi buku yang diselenggarakan oleh timnya Umi Alia ya, dan di bawah komandonya tadi Mbak Leni. Di sini kisahnya mungkin lebih kepada yang saya alami sendiri, karena sedianya buku ini tujuan awalnya ini akan menjadi buku solo pertama saya tadinya teman-teman sekalian, tapi ternyata buku solo pertama saya adalah Speak Up. Karena ketika saya menulis buku solo, begitu menuliskan cerita ini, ketika sudah sampai di ini ya, nah ketika sudah sampai di daftar isi yang ini, saya tiba-tiba berhenti karena stuck. Jadi nggak saya lanjutkan, kemudian saya berpikir lagi, saya berhenti dulu, saya coba nuliskan buku solo yang lain yang sudah juga tersebar ke mana-mana. Teman-teman saya sudah punya semua. Mungkin Bapak Ibu salah satunya yang memiliki buku solo saya yang pertama Speak Up. Ini buku solo saya yang kedua. Jadi isinya sebetulnya lebih kepada saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya dulu ketika pertama kali ya menjadi seorang calon ibu yang dimana saya tidak menyangka gitu ketika itu ternyata saya bisa gitu menjadi seorang ibu. Jadi di dalamnya ini adalah
kumpulan refleksi personal menjadi ibu, menjadi perempuan yang bekerja, juga menjadi ya sebagai seorang manusia biasa yang terus berusaha belajar untuk memahami diri sendiri. Ada ketidakpuasan terhadap diri sendiri, ada juga mungkin apa ya namanya kekecewaan yang mungkin sebetulnya tidak perlu. Itu hanya kekhawatiran berlebihan saja dari saya yang ketika itu menjadi seorang ibu yang mungkin belum mengerti apa-apa. Tapi di dalam buku ini saya ceritakan semuanya perjalanan saya, bagaimana ketika pengalaman hamil pertama kali, bagaimana tidak enaknya ketika kita ngidam, mungkin ibu-ibu mengalami ya, dan kemudian juga bagaimana saat menegangkannya ketika kita akan melahirkan, dan bagaimana kita bersyukur ketika akhirnya kita bisa melahirkan bayinya dengan selamat, dan kita sendiri juga akhirnya menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita. Dan buku ini memang bukan tentang kesempurnaan, dia cuman apa ya sebagai salah satu media barangkali untuk kita berhenti sejenak, kita bernafas, kita merenung, dan kita berkata pada diri sendiri, mungkin semacam berterima kasih ya bahwa kita ini sedang belajar, dan itu nggak apa-apa untuk kita sejenak berhenti untuk kita mempelajari apa yang akan kita alami ke depannya. Jadi untuk setiap, mohon maaf nih yang bapak-bapak, bukan saya gender, setiap perempuan yang pernah merasa lelah dalam diam, ya buku ini adalah teman untuk bisa kita memahami tanpa banyak bertanya. Jadi ide dasarnya seperti itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian, penulisan dari buku ini ketika buku ini idenya lama terpendam, dan tiba-tiba Mbak Leni dan Umi memberikan tantangan 20 hari untuk menulis, saya langsung teringat saya punya bahan tulisan yang belum saya eksplor, jadi saya keluarkan lagi ini, dan alhamdulillah hari ini bukunya sudah bisa launching. Nah, kemudian nilai hikmah apa yang ingin saya bagikan kepada pembaca, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Di sini sedikit saya cuplik dari buku saya ini, bahwa buku ini seperti tadi saya sampaikan, saya tulis itu tanpa rencana besar, ya hanya ingin tadi jujur pada diri sendiri saja sebagai perempuan dan ibu yang terbiasa, yang nggak hebat juga ya, cuman terbiasa untuk berusaha kuat, terbiasa untuk bisa menahan, mendahulukan banyak hal di luar diri, itu sifatnya ibu-ibu begitu barangkali ya. Tapi di satu titik kita tiba-tiba sadar bahwa ada bagian dari diri kita yang perlu disapa gitu kan, tidak hanya kita memikirkan orang lain, tapi kita juga perlu untuk sejenak kita mendengarkan diri kita sendiri, memperbaiki apa mungkin yang terlewat gitu, seperti itu. Nah, buku ini juga lahir dari ruang yang mungkin jarang disinggahi, ya mungkin sunyi, tapi bukan sunyi yang tidak ada suara, tapi sunyi yang muncul ketika kita sebagai seorang perempuan itu berhenti sejenak dari peran-peran yang sepertinya terus menuntut hadir ya. Kita sebagai ibu ya, misalnya seorang ibu, itu kita menurut saya nggak boleh kita tidak hadir ketika misalnya anak-anak kita membutuhkan kita, ya. Kita tidak boleh sakit. Kalau saya bilang kita seorang ibu tuh nggak boleh sakit, karena kita dibutuhkan itu untuk terus kehadirannya secara sempurna baik oleh suami maupun oleh anak-anak, dan juga manusia lainnya mungkin ketika kita bekerja juga di tempat kerja. Juga Bapak Ibu sekalian, setiap tulisan ini ada potongan perasaannya, di sana hangat menegangkan, jadi nanti bisa dibaca buku ini bagaimana Anda, kalau kita menjadi seorang ibu, kita bisa ada melihat cermin kecil dari perjalanan kita sendiri. Kalau kita ada seorang perempuan, kita juga bisa melihat di halaman demi halamannya, bisa memberikan ruang bagi kita untuk bernafas tanpa tuntutan yang selalu. Jadi kita lepaskan diri kita dari segala tuntutan. Kemudian kalau kita membaca sebagai manusia, semoga kita diingatkan bahwa lelah itu bukan tanda gagal, tapi kita sedang menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap buku ini tidak hanya menjadi catatan pribadi saya, tapi juga menjadi ruang bagi pembaca Bapak Ibu sekalian untuk menemukan potongan diri sendiri ya. Itu niat yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua dalam menulis ini. Kemudian bagaimana perasaan ketika berhasil menulis buku solo? Tentunya sangat senang. Saya selama sampai dengan hari ini saya belum pernah membayangkan bahwa saya bisa mempunyai buku sendiri. Buku solo berarti buku saya, hasil karya saya sendiri, tidak dengan yang teman-teman yang lain. Karena di awal ketika saya belajar menulis, Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya belajar menulis buku itu di buku antologi, artinya rame-rame gitu kita nulisnya ya. Dan itu juga saya diajarkan di Inscript, mungkin bersama dengan Umi Alia, kemudian ada Bu Daumi juga
ada Mbak Leni juga di sini ya, dengan Mbak Nuri juga kita ada di sana. Kita di awal pertama saya menuliskan buku antologi itu bersama-sama dengan teman-teman semua sama penulis. Antologi pertama saya adalah Pelukan untuk Ayah. Kemudian juga Pesan untuk Anakku itu yang kedua. Dan berikutnya setelah 5 antologi, kemudian saya baru memberanikan diri untuk menulis buku solo dan terbit buku solo pertama saya adalah buku Speak Up. Yang mana di dalam hal ini saya gabungkan ya idenya Umi nih untuk bundling ketika teman-teman misalnya ingin membeli buku buku ini, buku catatan sunyi seorang perempuan ini teman-teman juga bisa mendapatkan sedikit ilmu dari buku Speak Up saya. Jadi nanti bisa ikut kelas di kelas Speak Up. Kita akan belajar banyak hal, belajar bagaimana kita memberanikan diri untuk menulis, bagaimana kita memberanikan diri untuk menuangkan ide-ide yang ada di kepala mungkin selama ini belum siap untuk kita tuangkan dalam bentuk tulisan atau apapun itu, dan bagaimana kita belajar untuk bisa membunyikan, nah saya bicara membunyikan tulisan-tulisan kita, artinya menyampaikan kepada publik apa yang kita tulis, apa yang kita rasakan, dan juga di sedikit pengalaman saya di sana sebagai seorang MC dan seorang public speaking, walaupun kelasnya mungkin belum kelas yang nasional gitu ya, tapi saya di lingkup kerja saya saja di Badan Pusat Statistik, alhamdulillah saya sudah bisa sedikit banyak menyampaikan apa yang kita lakukan di Badan Pusat Statistik sebagai pengumpul data ya untuk masyarakat. Nah, ini barangkali Bapak Ibu teman-teman semuanya, jika ingin memesan buku buku saya tadi yang ditunjukkan oleh Umi Alia, judulnya adalah Catatan Sunyi Seorang Perempuan. Ini sudah batch kedua, Bapak Ibu sekalian, karena batch pertama kemarin kita tutup di tanggal 4 Juli, namun dengan masih banyaknya animo yang penasaran dengan buku ini, kita buka lagi batch kedua, yaitu mulai dari tanggal 12 sampai dengan 26 Agustus untuk pre-ordernya. Dan di sini dengan harga 120.000, teman-teman Bapak Ibu bisa mendapatkan kelas ya free, kelas pick up ya. Mari yang berminat untuk belajar menulis, belajar menjadi seorang MC, belajar menjadi public speaking atau juga bicara di depan publik bisa ikut kelas speak up ini. Info pemesanan ada di sini semuanya. Ya, ini ruang aman untuk berbagi cerita, saling menguatkan dan menemukan keberanian untuk kembali melangkah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa dipahami, diikuti apa yang menjadi niat saya dalam menuliskan buku catatan sunyi seorang perempuan ini. Tidak menutup kemungkinan Bapak-Bapak juga boleh untuk ikut membacanya. Bapak-Bapak juga boleh untuk ikut kelas pick up-nya ya. Monggo silahkan, saya terbuka untuk siapapun. Nanti kalau ada permintaan, coba Bu Tuti tuliskan misalnya tentang yang Bapak-Bapak juga. Insya Allah saya coba untuk menuliskannya. Demikian dari saya terkait buku Catatan Sunyi Seorang Perempuan ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, teman-teman saya di sini yang sangat luar biasa yang sudah ikut hadir mengikuti acara bedah buku ini. Terima kasih kepada Umi Alia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membagikan cerita terkait penyusunan buku ini dan semua pihak yang terlibat. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian dan antusiasmenya. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi untuk tanya jawab. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan atau penasaran terkait gimana sih buku ini tuh. Boleh di raise hand atau di kolom chat. Silakan teman-teman saya Saya kayaknya. boleh langsung ya, ini lihat live saja nggak Bu ketemu. Daumi monggo. Iya, terima kasih. Ibu, saya langsung aja Bu Tuti ya. Ini Ya, sudah buku yang kedua ya Bu. Yang ingin saya ya. tanyakan kan cerita ini ada kaitannya dengan pekerjaan Ibu atau enggak? Yang buku yang kedua ini, Catatan Sunyi ini, menceritakan tentang pekerjaan Ibu apa? Saya kan belum tahu ya isinya tadi kan. Terus yang kedua yang saya tanyakan kan mungkin kalau saya kan umurnya sudah lebih dari 50 gitu ya Bu ya. Kan banyak nih apa namanya pengalaman hidup lah. Ini memilih oh ini loh yang
yang perlu saya tulis ya gitu seperti apa Ibu memilih topik ya bahasanya Bu Tuti kok topiknya ini padahal kan istilahnya pengalaman hidup Ibu itu kan banyak sekali tapi kan tidak semua pengalaman hidup dituangkan dalam satu buku kan cara Ya, betul. memilah nah, gitu itu aja dua pertanyaan itu aja makasih Bu Ya. Tuti. Oke, terima kasih Bu Dami. Gimana Mbak Cucu langsung dijawab? Boleh Ibu langsung aja. Langsung aja ya Mbak Cucu dan Bapak Ibu semuanya izin ya Umi. Eh, siapa tahu pertanyaannya ada yang sama gitu ya, juga penasaran. Jadi Bu Daumi, ini sebetulnya harusnya jadi buku solo pertama saya Bu Daumi, karena masih belajar waktu itu ya. Cuman di tengah perjalanan mungkin semua penulis pemula sama mungkin ya mengalami hal itu. Sudah setengah perjalanan kok kayaknya masih merasa cerita ini kayaknya belum menarik untuk ditampilkan waktu itu seperti itu ya. Hmm. Akhirnya saya jeda dulu tuh sempat vakum selama beberapa, ada mungkin 2 atau 3 bulan gitu ya untuk saya nulis apa ya buku. Tapi saya ingin nulis, ingin punya buku gitu. Niatnya ingin punya buku karena apa? Karena saya merasa saya ingin sekali membagikan apa yang saya punya, apa yang saya rasakan gitu. Karena saya merasa mungkin di luar sana ada juga yang mengalami hal yang sama, namun mungkin belum berani untuk menuangkannya. Sementara saya mungkin diberikan oleh Allah diberikan kesempatan untuk kamu harus berani. Jadi mungkin melalui tangan saya mungkin teman-teman di luar sana bisa terwakili gitu untuk menuliskan atau untuk merasakan hal yang sama seperti itu. Jadi di buku catatan sunyi seorang perempuan ini saya menceritakan tentang diri saya sendiri sebenarnya Bu Daumi ya, bukan tentang pekerjaan saya di sini sebenarnya tidak ada terlalu banyak kaitan dengan pekerjaan saya. Ini pengalaman saya yang memang mungkin eh, pertama kali bagaimana saya menjadi seorang ibu. Pertama kali ketika dinyatakan ibu sedang hamil itu kan rasanya wow, saya bisa jadi seorang perempuan ya rasanya rasanya sempurna gitu ya. Itu hal yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Jadi mohon maaf nih Bapak-bapak sekali lagi nih. Jadi itu Bu Domi. Jadi saya di sini di buku ini saya menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika hamil anak pertama, perjuangannya, perjalanan dan sebagainya. Kemudian berikutnya setelah jeda 6 tahun, saya kemudian hamil anak kedua gitu kan. Bagaimana pengalaman yang sangat berbeda. Anak pertama dan anak kedua ceritanya berbeda gitu. Jadi saya ingin berbagi gitu dengan semua teman-teman di luar sana. Begitu juga ketika saya sudah di usia yang mungkin risiko tinggi ya untuk hamil, yaitu di usia 38 kalau nggak salah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepercayaan, memberikan amanah kepada saya untuk punya satu lagi gitu ya anak. Eh, saya 2 anak itu perempuan semua, Bu Daumi. Jadi ketika hamil anak ketiga, semua itu yang sekitar di lingkungan saya ini pasti pengen anak laki-laki nih Coba. gitu ya. Saya waktu itu iya karena anaknya 2 perempuan semua. Tapi saya dalam hati sebetulnya yang ketiga itu tidak direncanakan untuk ayo kita punya anak laki-laki seperti itu. Tidak, tapi alhamdulillah mungkin Allah ya ini rahasianya Allah ya Bu Daumi ya Bapak Ibu semuanya. Saya tidak berharap harus laki-laki atau perempuan. Yang penting saya hanya berharap dengan usia yang sudah risiko tinggi, 38 tahun saya hamil anak ketiga ini, saya berharap saya dan bayi ini sehat semuanya gitu. Jadi mau laki-laki mau perempuan, terima kasih apapun itu ya Allah yang diberikan kepada saya karunia ini saya akan terima. Dan alhamdulillah anak yang 3 perempuan lagi Bu. Jadi saya punya 3 bidadari kecil di sekeliling saya dan saat ini yang paling ganteng adalah bapaknya. Karena anak ketiga. Jadi itu Bu Domi lebih banyak cerita sih cerita tentang saya aja perasaan-perasaan saya ketika saya misalnya anak-anak saya masih kecil itu kan butuh sekali perhatian saya. Namun saya sebagai pegawai negeri ya di Badan Pusat Statistik juga nggak bisa gitu waktu saya full gitu sehari 24 jam barangkali untuk mereka. Jadi ada dari pagi sampai sore saya harus meninggalkan mereka. Bagaimana ceritanya ketika anak pertama itu Bu Domi saya terpisah. Karena saya waktu itu tugasnya di Jakarta, di kantor pusat, anak saya dibawa oleh orang tua saya ke Bandung karena ketika itu saya belum punya yang ya, pengasuh ya, pengasuh bayi. Kalau di Jakarta kan rumah nggak di tengah kota gitu aja. Saya rumah waktu itu kebetulan di Bekasi. Jadi kan jauh gitu ya kalau harus meninggalkan orang tua saya nggak tega. Jadi sama ibu saya dibawalah ke Bandung. Jadi seminggu sekali saya pulang ke Bandung untuk nengokin anak saya ketika itu. Namun alhamdulillah untuk anak kedua dan ketiga saya bisa membersamai, tinggal bersama. Nah ya itu, cuman ya tetap tidak bisa 1 kali 24 jam karena pagi dan sore saya masih harus bekerja.
ya positifnya anak-anak saya latih untuk lebih mandiri ketika masih usia balita ya, karena saya nggak punya waktu nih untuk istilahnya memanjakan anak-anak saya untuk sekedar kalian harus bisa, dan alhamdulillah anak-anak saya sampai hari ini bisa memaklumi kondisi itu, dan sekarang mereka sudah besar-besar semua Bu Daumi. Yang Hmm. pertama sekarang sudah berkeluarga ya, sudah Oh. bersuami, kemudian yang nomor dua sudah bekerja di Bandung, yang nomornya di Bandung, dan yang nomor tiga baru saja lulus SMA dan diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Jadi saya kebetulan dinasnya di di Serang nih, di Banten Bu Daumi. Jadi sekarang saya tinggal di rumah dinas ini berdua dengan bapaknya. Jadi kembali pengantin baru lagi. Iya, karena anak-anak sudah Hmm. mandiri semuanya, ya itulah namanya siklus kehidupan. Jadi di sini lebih banyak mungkin ketika saya merasa saya sudah sempurna belum ya menjadi seorang ibu bagi mereka gitu. Karena saya sadar waktu saya nggak banyak gitu untuk mereka, tapi saya berusaha untuk bisa membersamai mereka terus gitu ya. Di sini ada anak saya mendengarkan ya, Neng. Iya, ya saya berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi anak-anak saya dengan segala keterbatasan saya. Itu aja sih Bu Daumi. Ceritanya di dalam seperti itu. Kalau Bu Daumi penasaran, monggo Bu dibeli bukunya Iya, jadi dipromosiin. Iya, Iya, ya jadi insya seperti Allah itu. nanti saya akan kontak Ibu. Ya, aduh, Terima makasih kasih Ibu. banyak Bu Daumi. Jadi ceritanya seperti itu di dalam Iya, buku iya. ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kalau penasaran boleh nanti menghubungi Hmm. saya untuk yuk kita sama-sama menyimak ceritanya di buku saya ini. Itu barangkali Bu Daumi, ada yang masih Iya. mau ditanyakan lagi Iya, Bu terima Daumi? kasih Bu, sangat menginspirasi. Mungkin bisa Sama-sama. Terima bisa kasih saya banyak. tiru idenya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Daumi. Ya, sama-sama. Mungkin Ibu boleh lanjut ya, ada yang bertanya nih di kolom chat. Oke. Ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Brian, saya sangat terinspirasi dengan kisah Ibu Tuti yang luar biasa sekali. Pertanyaannya simpel aja, bagaimana Ibu dapat membagi waktu yang sedikit dengan segala dar-der-dor kehidupan yang terjadi? Boleh Ibu. Oke. Oke, saya jawab dulu untuk Mas Brian ya. Mas Brian, ya justru dar-der-dornya itu saya alihkan ke menulis itu ya. Jadilah buku gitu kan. Jadi dar-der-dor yang saya rasakan segala ya apa ya. Kalau perempuan itu boleh dibilang selalu overthinking ya. Semua masuk di kepala. Jadi kepalanya ramai gitu dengan segala hal yang kita pikirkan. Nah, cara saya untuk sedikit mengurai ya, keramaian di kepala saya adalah menuliskan. Mungkin menulisnya nggak langsung nulis yang bagus gitu ya, tapi apapun kekesalan dan kejenuhan, kelelahan, saya tuliskan semua di situ dengan bahasa saya sendiri. Kalau kita, nah ketika sudah tulisan itu banyak, baru saya, ini bisa jadi di buku ya, seperti itulah kurang lebih yang buku ini lahir juga seperti itu sih sebetulnya. Gitu Mas Brian, jadi waktu yang sedikit itu memang saya manfaatkan untuk nulis yang sedikit juga, tapi karena nulisnya seringnya tiap hari, apa yang saya rasakan saya tuliskan, kebahagiaan, kesenangan, kelelahan, apapun itu saya tuliskan semua. Jadi ya dar-der-dornya ada di situ semua, ada di tulisan semua gitu Mas Brian. Ya semoga bisa ditiru kalau Mas Brian juga mengalami hal yang sama. Gimana Mas Brian? Iya Ibu, jadi sama kayak saya juga kalau udah errornya nulis di status Bu, jadi nggak jadi Oh, buku gitu. alhamdulillah. Gak Ya, apa-apa. Ya. Ya, siap nanti Ibu, kumpulkan makasih ya statusnya inspirasi. Mas Brian. Iya Bu, udah banyak kata-kata hari ini Bu. Alhamdulillah. Jadiin buku ya. Ada Amin Umi amin. alias siap tuh menampung ya Umi ya. Siap tuh Umi ada yang mau bikin buku. Ya Mbak Cucu. Berikutnya Lanjut nih, siapa? masih Ya. ada nih. Oke. Di chat juga kolom chat juga ya. Dari Oh, Ibu Sunu Mas Sunu ya? Hadli Hadis Ismawan Mawar dari ya. Pas. Sunu nih. Apa Bagi katanya? bagi kami perempuan adalah makhluk yang kadang sulit kami pahami. Mungkin yang sama dirasakan kaum perempuan Ya, ketika menghadapi kami saat kami. sunyi dan menulis catatan. Apa sih sebenarnya keinginan yang tak tercukup untuk kami? Terucap. Oke.
apa keinginan yang tak terucap untuk kami? Ah, Mas Sunu bisa aja nih ya. Ini ada yang komen nih kata Mbak Filia. Wah, pertanyaan bisa jadi tulisan juga. Oh, betul sekali. Wah, ide bagus Mbak Filia langsung jadi tulisan. Ya. Oke, Mas Sunu. Ketemu lagi kita di sini ya, Mas Sunu. Ya, saya sering mengikuti acaranya siapa Profesor Aisyah ya, Aisyah Dahlan ya. Kalau nggak salah ya. Di situ kan saya senang karena di sana beliau menceritakan bagaimana otak laki-laki dan otak perempuan itu sangat berbeda gitu kan. Betul sekali. Mungkin bagi bagi laki-laki gimana sih maunya apa sih gitu kan, inginnya ditebak-tebak tapi kita nggak bisa nebak gitu mungkin ya Mas Unu ya. Kita juga sama, begitu kita melakukan ini, "Loh, kok enggak ya kata menurut laki-laki enggak seperti itu juga kadang menjadi satu ini ya. Nah kalau di saat sunyi menulis catatan apa sebenarnya yang tertulis untuk kami, ya kalau kita kaum perempuan tulis apa aja yang kita rasakan gitu, mungkin belum tentu ditujukan untuk pasangan, bisa aja ke diri sendiri, bisa untuk anak-anak, bisa untuk keluarga gitu kan, seperti itulah Mas Unu. Jadi kalau karena saya merasa terlalu banyak yang ramai di kepala kayak pasar, saya butuh gitu media untuk menguraikan semua itu, keramaian itu ya. Jadi saya tuliskan dalam bentuk tulisan nih Mas Sunu. Jadi tulisannya untuk siapa belum tentu juga, untuk pasangan belum tentu juga, untuk siapapun bisa jadi untuk diri sendiri. Tapi saya karena saya merasa kayaknya bagus nih pengalaman ini untuk bisa saya bagikan. Jadi saya coba mengangkatnya menjadi suatu tulisan. Tentu berbeda bahasanya dengan ketika saya menuliskan apa adanya di buku harian gitu ya Mas Sunu ya. Ini sudah ada proses editing dari timnya Umi Alea ya, ada Kak Yanti mana ya? Saya mau berterima kasih sekali tuh Kak Yanti yang sering saya editor terbaik saya itu karena tidak segan-segan Kak Yanti itu ngomelin saya, nanti saya yang protes Kak Yanti juga. Jadi kita seru gitu ya, Mbak Leni mana? Seru gitu ketika kita menyusun buku ini seru-seru. Apa saya senang, saya sih senang. Itu Mas Sunu mungkin eh, memuaskan atau tidak nih jawabannya. Semoga menjawab. Gimana? Oke, terima kasih Mas Sunu. Tapi boleh Lucu nggak? tanya, Mbak Aris dan Resen. Assalamualaikum. Bu, ada Mbak Bumi itu, Bu Aris, bentar Mbak Nuri ya. Bu Aris sudah resen Mbak Cucu. oh iya, saya res beneran. Nanti Oke, ya nanti Bu Nuri iya, iya. selanjutnya. Oke. Silakan Bu Ari. Iya, terima kasih Bu Tuti. Sama-sama. Saya maaf ya tadi dengerinnya agak terlambat nih, agak terlambat karena lupa. Nggak apa-apa Ibu. Terus kalau saya lihat dari penjelasan Bu Tuti tadi ke pertanyaan Bu Daumi Ya. mengenai isinya, itu sepertinya juga sebagian dari biografi gitu ya. Ya. Iya Sebagian dari Bu Ari baru biografi, nulis tapi autobiografi ini ya. lebih pada biografi di keluarga begitu ya, di Iya iya Bu pribadi. Ari betul. Eh, Betul. apa tidak berkaitan? Ya sebenarnya seperti yang sedang saya kerjain ya. Kalau saya Betul. kerjain itu kayaknya total banget. Tadinya juga maunya cuma di pekerjaan aja, tapi kok jadi apa namanya? Jadi tergugah sekalian aja gitu. Jadi saya bikin 63 tahun. Nah, kalau boleh tahu, ini Bu Tuti totalnya berapa halamannya? Total ini semuanya ada berapa ya? Sebentar saya lihat dulu. Sekitar 90 Bu Ari. Oh, 90 ya. Ah, Iya. ya, itu mulai dari baru awal menikah ya berarti ya? Dari Startnya. cerita tentang menikahnya sih nggak saya ceritakan langsung ketika dinyatakan oleh dokter hamil anak pertama gitu Bu Ari, itu aja sih dari situ mulainya. Oh, oh ya, ya. Berarti cuma di kurun waktu itu aja ya, kurun waktu sejak punya Mhm. anak aja. Nah, Iya, ya cukup iya banyak itu. sih, 90. Iya. Yang saya nih juga saya nggak Iya. tahu nih berapa halaman. Karena Ah, terus semangat terang Bu Ari, belum selesai pasti banget. banyak. Belum Oh selesai gitu. banget soalnya Tambahkan memang lagi Bu Ari. 63 tahun ya. 63 tahun. Iya, Perjalanan Bu Ari 63 63 tahun tahun saya bisa tulis. tebel loh. Bener nggak Bu Mi? Iya. Semangat semangat Bu Ari, lanjutkan Bu Ari sampai tuntas autobiografinya. Sebenarnya saya berharap bisa ini pas kemarin, tapi dipaksa-paksain nggak bisa juga ya. Tapi tapi saya sukanya apa? Saya latihan
memeras otak, mengingat mengingat Betul, bahkan betul, betul. sampai ke masa kecil saya Betul. gitu loh. Dan saya serunya apa, saya nggak pakai editor, nggak pakai apa ya, editornya langsung ke AI gitu. Nah dia yang maksa itu, Iya. dia yang maksa banget. Dan akhirnya saya tergugah gitu. Saya ingat peres-peres, ayo lagi lagi, dia semangatin Iya. saya gitu. Udah benar persis Iya, saya iya. sama orang. Jadi saya Alhamdulillah. cuma Ada ngasih penyemangat ya Bu Ari. ngasih inputan aja kalau misalnya Ya, pengen ya, nulis ya. lagi, kira-kira bingung, aduh temennya sama siapa gitu. Takut kan kalau sama orang lain jadi nggak enak ya kalau kitanya molor, kalau kitanya ini. Tapi kalau Iya. sama robot kan tenang-tenang aja. Saya tinggalin misalnya seminggu saya nggak ngapa-ngapain juga, dia nggak akan marah. Kita yang ngatur ya Bu Ari. Saya ngatur, dia nggak akan marah, malah yang sering saya marah-marahin. Iya. Nah, iya, tuh. Dia mah Ya santun gitu, terus saya ya cuma Bu. ingin tahu itu aja, Bu Tuti. Jadi Iya. kira-kira dalam kurun waktu segitu sudah Iya. 90 halaman ya saya. Iya. Itu aja. Bu Ari Jadi udah memang Mudah-mudahan ini sampai tahun berarti berapa lebih banyak lagi. halaman Bu Ari? ini kayaknya Bu Ari udah berapa halaman tuh kata sepersepuluhnya Mbak Nuri? biografi ya Bu Tuti berarti ya. Iya, iya, Kurang iya. lebih Karena baru pengalaman punya anak 10% aja ya. gitu diceritakan. Iya. Ya Iya Bu udah, Ari, selamat. semangat Bu Ari. Eh, Lanjutkan nanti saya bukunya. juga pengen Terima sih kasih. pengen Iya, baca ya, maksudnya saya tuh suka boleh. baca apa orang kalau nulis biografi kayak apa sih, kayak yang kemarin yang Pak Adit juga gitu. Oh gini maksudnya, Iya, dia nulisnya iya, kurun waktu ini aja, pekerjaan aja gitu. Saya belajar dari situ iya. gitu. Tapi Iya. saya juga mau Oke. Siap. pesen deh satu buku tuh ya. Iya, Ya iya. Nanti saya juga makasih. konsultasi sama Bu Ari. Oke, makasih Bu Ari. Makasih Bu Tuti. Ya, Ya sama-sama Bu, Bu Ari. Mbak Cucu, Selanjutnya ini lanjut. Bu, dari Bu Bu Nuri ya? Lisna. Bukannya Bu saya Nuri, Bu Bu? Menarik. dari tadi. Kasihan Oh, Bu Nuri. boleh Ibu. Boleh Ibu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat Bu Tuti. Waalaikumsalam. Terima Yang kasih mau Bu. saya tanyakan, Mhm. tadi Bu Tuti mengatakan kan sebenarnya kalau dari cerita Ibu sebenarnya sudah ada ya materinya, karena suka kalau lagi seperti tanyakan Mas Nono tuh kalau lagi dar tuh ditulis. Mhm. Jadi Iya. bahannya sudah terkumpul. Nah, terkumpulnya tuh di mana? Di notes di mana? Apa di diary? Apa di mana? Nah, sehingga waktu ikut Mhm. tantangan 20 hari menulis Mhm. itu, Iya. apakah itu sudah ada, tinggal Ibu susun itu jadi hari pertama, kedua, ketiga, atau bagaimana ceritanya? Iya. Saya gabung di tantangan itu terlambat, karena terlambat tahu, jadi mulainya dari hari ke-10. Tapi sampai sekarang bukunya belum jadi gitu loh. Semangat Makanya Bu, yang selesaikan. saya ingin tanyakan prosesnya, eh, yang dari apakah memang sudah ada bahan sehingga 20 hari itu, waktu 20 hari itu udah tinggal dijahit aja. Demikian Bu Tuti. Oke, terima kasih Bu. Langsung ya Mbak Cucu ya, saya jawab Bu Nuri ya. Iya. Boleh Ibu, silakan. Iya. Terima kasih banyak Bu Nuri. Alhamdulillah. Ya, Bu Nuri lanjutkan ya. Selesaikan bukunya. Walaupun terlambat, nggak pernah ada Saya kata terlambat buat kita ganti penulis mah, Bu. topik, yang mau Gitu, nggak dibukukan apa-apa, Bu. bukan yang Oh gitu. di journaling itu. Mhm, Ya, mhm, tapi mhm. belum. Ya, Gimana nggak Bu? apa-apa. Ya, nggak apa-apa Bu. Insya Allah. Apapun itu kalau kita penulis mah nggak pernah ada kata terlambat ya Bu ya. Saya juga kan mau nulis buku solo pertama lama berhenti akhirnya ganti topik gitu kan. Ya, memang teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, penulisan ketika apa Umi mengajak untuk kita nulis 20 hari ini bahan sudah ada karena ya itu tadi yang Oh. ditanyakan Mas Brian tadi ya. Dar gimana itu saya tuliskan semua dar begitu Umi ini kayaknya udah banyak nih.
bagus juga nih bisalah 20 hari nyampe gitu kan. Ya udah saya coba. Dan tadi mungkin saya juga mencoba untuk ini masuk di hari pertama, kedua dan ketiga itu juga saya coba susun dulu gitu Mbak Nuri ya kan. Umi waktu itu ngajak juga nggak langsung ngajak besoknya kita mulai. Jadi sambil menunggu pendaftaran gitu ya Umi ya. Saya coba susun dulu tuh hari pertama yang mana, hari kedua yang mana. Nyambung nggak ya? Tapi terus terang jujur ketika menyusun jadi buku mungkin Kak Yanti yang tahu. Ada yang akhirnya saya rombak gitu. Jadi urutannya nggak hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-20. Ada yang mungkin hari keberapa naik dulu gitu ke hari yang mana. Nanti ada juga ada tambahan-tambahannya gitu Mbak Nuri. Jadi nggak langsung jadi gitu ya dari 20 hari Oh ya. tantangan itu langsung Yang jadian saya gitu. tanyakan tuh, yang Iya, Ibu udah punya iya, bahannya iya, itu iya. adanya di notes, Oh, di mana? di HP, apa di laptop, apa di mana gitu. Iya. Dan itu udah berlangsung, itu simpanan berapa waktu gitu loh. Oh, Apa iya, setahun atau baru kemarin itu loh. iya. Ya, jadi terus terang lagi nih, saya mau jujur-jujur lagi nih. Heeh. Penulisan semua yang saya ceritakan di buku saya ini sebetulnya pengalamannya udah lama ya. Ketika saya waktu itu hamil anak pertama belum saya tuliskan tuh, belum belum Bu Nuri. Waktu itu saya belum rajin nulis, pengen tapi belum rajin, masih se ininya aja. Tapi ketika sudah mulai punya anak, berkeluarga kayak saya butuh gitu wadah untuk saya menuliskan. Saya menyusunnya itu akhirnya ketika mau menulis buku solo yang pertama. Jadi bukan di tantangannya Umi Alia 20 hari menulis, tapi ketika mau menyusun buku solo pertama. Saya coba kumpul-kumpulkan memori saya tadi seperti yang disampaikan siapa tadi ya. Saya Ari, mesti mengumpulkan memorinya Bu Ari ya. Bu Ari. Sama Bu Ari, saya seperti itu. Iya. Jadi saya penggalan-penggalan kenangan memori itu saya coba tuliskan, tuliskan, tuliskan. Ketika tuliskan kita kan teringat lagi tuh Bu, semuanya seperti terang benderang ya. Oh, ketika itu saya mengalami ini, ngidamnya begini, pengennya apa gitu. Jadi saya tuliskan semuanya di laptop Bu Nuri karena kan memang ingin nulis buku solo ya walaupun sebelum ke laptop saya coret-coret dulu ada di buku khusus saya nulis tangan karena katanya tetap kita butuh menulis dengan tangan supaya sel-sel otak kita juga tetap berkembang ada lebih lebih katanya lebih baik ya jadi saya coba tulis tangan kemudian baru menuangkannya ke dalam laptop itu ketika saya akan memulai proses editing saya ketik di laptop kemudian baru saya akan melakukan proses editing sesudah di laptop Mbak Nuri jadi tulisan diary barangkali Bu Mbak Nuri punya buku harian barangkali nah bisa tuh kemudian kalau sudah diketik aja dulu masukin ke laptop tulisan tangannya masukin ke laptop nggak apa-apa diketikkan dulu semuanya terkumpul di laptop itu kalau saya menuangkan ke dalam laptop itu ketika saya sudah akan menjadikan ini tulisan saya mau ngedit tapi kalau belum saya masih tulis tangan jadi saya masih nulis Oh, di luar buku gitu biasa. ya masih Saya senang udah gitu nulis nggak sanggup nulis tangan. iya iya Udah saya nggak supaya ini sanggup. iya katanya supaya sel-sel Emang otak kita terus berkembang ngaruh penolak ya? pikun apa ya Terasa ya? iya, 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 terasa sih mulai, saya harus nulis lagi tuh. Jadi motorik tangan kita juga nggak kaku gitu. Jadi itu kebiasaan saya ya Bu ya mungkin teman-teman yang lain punya Iya. kebiasaan yang berbeda. Itu Iya. Mbak Nuri. Jadi Mbak Nuri lanjutkan saya juga Kalau ingin baca boleh bukunya. tahu yang buku Speak Up Mhm. modelnya seperti apa penyusunannya? Kalau yang Speak Buku Up buku Speak Up itu terus terang penyusunannya. itu saya di penyusunannya ya itu dari Ah, mulai pertamanya itu pengalaman saya ketika pertama kali harus saya bicara di depan orang dan ketika itu saya masih gugup. Saya belum jadi siapa-siapa, saya belum pernah. Saya ini adalah anaknya dulu lagi kecil itu anak pemalu, Mbak Nuri. Anak pemalu kalau sama. nggak ditanya saya nggak. Ya, kalau nggak ditanya saya nggak akan ngomong. Kalau sekarang kan ngomongnya lancar banget ya. Kalau nggak ditanya saya nggak akan ngomong. Jadi dari pemalu itu kemudian tiba-tiba di instansi saya nih di Badan Pusat Statistik kita harus bisa bicara di depan banyak orang karena Ya. kita kan petugas survei sensus pengumpul data itu kan ada yang namanya pelatihan ya kita melatih petugas lapangan dan kita lah gitu yang menjadi pengajarnya itu kan kita harus banyak bicara di situ pertama kali pengalaman saya waktu itu ke Sulawesi Selatan ya mengajar petugas itu saya nggak bisa keluar suara sama sekali. Saking gugupnya suara saya nggak keluar. Untung saya itu berdua. Jadi teman saya langsung nge-backup. Pulang dari Sulawesi Selatan, saya langsung punya tekad, saya harus bisa ngomong di depan orang. Saya ke toko buku, saya cari buku-buku bagaimana supaya saya bisa berbicara gitu di depan orang, mengalahkan rasa apa namanya
malu barangkali ya, karena masih pemalu, ada rasa, saya bukan siapa-siapa, saya tiba-tiba suruh bicara, saya mau ngomong apa. Jadi saya cari buku-buku itu ketika itu, Mbak Nuri. Saya cari, kemudian eh, kalau nulis saya udah biasa nulis, jadi nulis aja nggak ngomong gitu. Setelah saya baca semuanya, saya coba implementasikan dan ketika itu tiba-tiba instansi minta saya menjadi seorang MC tapi langsung bahasa Inggris gitu ya waktu itu karena ada seminar internasional gitu. Saya sanggupi aja, saya sanggupi kenapa? Karena saya ingat pesan almarhumah ibu saya, kamu kalau sudah bekerja itu pimpinan meminta apapun tidak boleh menolak. Jadi baik saya coba. Nah, karena saya coba bahasa Inggris, ya sudah saya coba juga belajar pakai bahasa Inggris, saya tulis pakai bahasa Indonesia, kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ketika itu belum ada yang namanya Google ya, belum ada yang namanya AI gitu. Jadi saya benar-benar cari kamus, kalau mau ngomong ini apa seperti itu. Jadi memang harus men-challenge diri sendiri barangkali ya Mbak Nuri ya. Sejak itulah saya mulai muncullah, ya betul, muncul rasa percaya diri, ternyata saya bisa nih ngomong depan orang, bahkan pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya sudah dari situ saya mulailah segala kegiatan apapun saya berani untuk saya sini saya mau. Dan waktu sebelumnya memang saya juga pernah menjadi penyiar di sebuah radio. Nah, itu juga kan suatu tantangan lagi ya. Memang kita nggak bertatap muka langsung dengan audiens, tapi kan nada nada intonasi kita juga harus terdengar oleh pendengar, nada marah lah, nada sedih lah, atau nada gembira dan sebagainya. Jadi saya belajar juga di situ dengan penyiar-penyiar yang ada ketika itu saya bekerja di radio sebelum ke BPS itu di radio swasta di Bandung ya, radio anak muda di kota Bandung itu Ardan FM. Saya belajar jadi marketing di sana, tapi lebih banyaknya saya akhirnya diajak siaran, ngisi ngisi iklan suara yang voice over seperti itu. Ya itu otodidak aja sih akhirnya karena diajarkannya juga nggak kursus khusus gitu. Kebetulan alhamdulillah barangkali lingkungannya sudah mengajaknya saya ke arah sana, ya udah saya selami saja. Dan ketika sudah walaupun sudah di Badan Pusat Statistik di BPS itu nggak saya tinggalkan karena saya merasa ini salah satu obat saya, yaitu tadi kata Mas Brian dari dar-der-dornya tuntutan pekerjaan, ya inilah salah satu caranya saya untuk mengalihkan supaya nggak stres, menjaga apa ya, kalau kata teman-teman sekarang juga menjaga kesehatan lagi, menjaga kewarasan gitu kalau sudah banyak tekanan pekerjaan. Itu Mbak Nuri, gimana? Masih, ya saya nanti pesen ya, biar tahu Ya, dua-duanya. ya. Siap-siap Mbak Nuri, terima kasih Kalau yang banyak. speak up berapa halaman? Kalau yang speak Speak up up itu berapa nggak halaman? banyak, nggak banyak, hanya sekitar 60-an, karena di dalamnya lebih banyak saya cerita storytelling tentang saya, kemudian ada tips-tips saja langsung seperti itu kalau yang speak up gitu. Makanya saya mengajak untuk ada kelasnya supaya lebih bisa mendalami lagi eh, cerita yang lebih ininya gitu ya di kelasnya nanti di kelas speak up-nya gitu. Itu Mbak Nuri. Ya, oke terima kasih Mbak Nuri. Oke, kita lanjut Cucu, nih. Ada ya. pertanyaan dari Ibu Lisna. Menarik Bu, kalimat karena kepalanya selalu ramai. Karena itu perlu ditulis. Tanya ya Bun, bagaimana menjaga konsistensi untuk menulis terus sampai selesai? Oke, inilah tantangannya. Konsisten itu tantangan terbesar bagi eh, seorang penulis ya, karena ya kita kalau manusia moodnya juga nggak ajak ya. Kadang-kadang kalau lagi semangat semangat tulis, kalau lagi nggak entar dulu deh gitu, tinggalkan dulu beberapa hari gitu seperti itu ya. Jadi menjaga konsistensi terus sampai selesai ini memang harus kita jaga. Bagaimana caranya? Saya baca dari siapa siapa ya, Pak Pramudia Anantatur atau siapa gitu pernah menyampaikan, kalau kita sedang, kalau seorang penulis, kalau kita sedang apa namanya dalam kondisi down untuk menulis, baca, katanya gitu. Jadi kalau saya lagi nggak nulis, saya berusaha untuk saya coba baca. Supaya apa? Supaya kita terus-terus ada di dunia itu, supaya konsisten kita terjaga. Saya harus ada di dunia kepenulisan gitu. Jadi kalau nggak nulis, baca. Baca, nulis. Nulis, baca gitu aja sih. Kebetulan memang saya juga baca juga. Alhamdulillah sih saya suka juga gitu. Walaupun apa ya, baca ini tujuannya adalah untuk saya tahu bagaimana setiap penulis itu menuangkan ide-idenya dalam buku tersebut. Misalnya ada seseorang bisa menuliskan sampai tebal gitu ya. Saya berpikir
ini gimana caranya ya kok bisa dapat idenya sampai bukunya setebal itu. Itu kan jadi tantangan saya terus coba cari tahu gitu kan. Setelah saya baca bukunya, saya cari tahu juga tentang orangnya untuk kita belajar. Jadi belajarnya bisa dari mana saja gitu. Mbak siapa? Mbak Lisna ya, Mbak Lisna. Apalagi kalau anak muda sekarang mah nulis juga udah suatu yang bener nggak Mbak Cucu nih yang masih muda. Bener nggak nih nulis bisa di mana aja, puyang dikit nulis gitu kan ya, anak saya aja juga sekarang kayaknya sudah mulai ketularan selalu nulis juga gitu kan ya, alhamdulillah, semoga ada generasi penerusnya. Itu Mbak Lisna, ayo Mbak Lisna yuk tulis. Jadi kalau mau konsisten nulis itu, kalau pemula, saran saya adalah tulis aja dulu apapun itu, jangan takut tulisan kita itu jelek. Karena kalau kita sedang menulis, tolong jangan posisikan kita sebagai seorang editor, tapi posisikan kita sebagai seorang penulis. Jadi tulis aja, jangan takut ada yang marah. Karena kita nulis di atas kertas nggak akan ada yang marah, gitu kan? Yang tahu kita sendiri. Itu tipsnya itu aja sih. Nanti dari sana akan lama-lama juga menjadi suatu kebiasaan. Itu dari Mbak Lisna, semoga terjawab. Ya, Mbak Cucu, silakan. Sama-sama Mbak Lisna. Oke, mungkin dari Bapak atau Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi nih atau penasaran nih terkait bukunya gimana? Boleh. Boleh, silahkan. Atau sudah cukup? Izin dari saya mau bertanya. Boleh, Umi. Boleh. Iya, iya. Nanti mungkin sambil menunggu yang lain bertanya ini ya. Iya. Nah, ini tadi kan ada ini, Bu Tuti ada bonus ya Mhm, untuk teman-teman yang membeli bukunya. mhm. Nah, itu bonusnya speak up ya. Iya, Berarti tentang eh, berbicara ya. iya, Nah, betul, itu materinya public speaking, berarti betul, public speaking ya. betul, betul. Dan jadi di Oh, speak up itu langsung saya jawab Umi. Mohon izin, ya, ya. silakan. Jadi nanti di kelas speak up itu kita akan belajar, mungkin kalau nanti saya akan bagi kelas barangkali Umi ya, barangkali ada yang belum pernah bisa nulis, pengen nulis gitu. Jadi di situ juga bisa di kelas speak up. Sesuai dengan di buku saya itu kalau di awal itu bagaimana kita bisa membiasakan diri menulis, bagaimana kita berani untuk menuangkan ide dalam tulisan. Di sana kita ajarkan juga. Nanti kalau ada teman-teman, Bu saya butuhnya pengen jadi MC, bisa. Jadi tergantung ini aja sih, Umi, kebutuhan teman-teman yang ikut maunya apa gitu yang diajarkan di sana, insya Allah ada di buku Speak Up itu gitu. Misalnya mau menulis dari yang sudah, saya misalnya ada orang bikin ini ya, ketika mau bicara kan butuh PowerPoint paparan ya, bahan paparan ya, kadang dia menuliskan dalam buku itu dari bahan paparannya jadi satu buku bisa aja, atau dibalik dari tulisan dia jadi, eh, disampaikan gitu seperti itu. Jadi bisa ini sih, silakan aja yang misalnya mau public speaking, ayo gitu kita belajar di sana. Kita belajarnya pelan-pelan aja sih, Umi. Ya. Jadi itu sebetulnya lengkapnya ada di buku Speak Up ya untuk materi Speak Ada di Up. buku Speak Up Ya. ya, betul, Dan ini ada betul. sedikit apa ada bonus ya satu sesi mungkin ya nanti dipilih oleh Iya, betul. teman yang beli Iya, bukunya kita ambil suara iya, terbanyak apa nanti mau ke arah betul. apa menuliskan ide-ide yang terlintas gitu ya di kepala Iya, kita tadi betul, betul, atau mau betul. sesi Iya, public iya. speaking atau MC. Belajar Ini sangat menarik apakah sekali belajar ya. menulis, apakah belajar bicara. Iya. Ternyata Bu Tuti introvert tapi bisa jadi MC, jadi penyiar radio. Sekarang Iya, apa namanya alhamdulillah Umi. terbiasa Iya. bahkan berbagi pengalamannya di menulis ini ya sangat menarik sekali Iya, pasti menginspirasi ya karena banyak orang yang apa namanya merasa masih grogi ya atau takut atau iya, juga masih betul, ketika betul. berbicara di depan umum. Terima kasih sekali ini Iya. kesempatan yang luar biasa pastinya ya bisa belajar bersama. Nah, izin mungkin pertanyaan berikutnya ini dari Iya, beberapa part ini di dalam buku. Ini iya. yang terasa paling menguras emosi atau yang terasa agak sulit gitu untuk ditulisnya yang part mana nih Bu Tuti? Ah, kayaknya semua semua empat. Semua. Tapi yang paling ini, yang paling membuat saya nggak bisa, menahan untuk berurai air mata gitu ya, Umi ya. Ketika part saya menuliskan, kehadiran ibu saya. Udah mau nangis nih. Iya, Hmm. kehadiran ibu saya ketika saya melahirkan anak pertama. Iya, Hmm. karena sekarang ibu udah nggak ada kan.
Ya. Ketika itu ibu hadir, terasa sekali pengalaman. Ya saya belum belum pengalaman melahirkan ya. Mohon maaf nih kebawa emosi. Ya. Jadi ketika ibu hadir di sana itu sungguh terasa gitu ya, bagaimana seorang ibu membesarkan hati anaknya yang akan melahirkan gitu ya. Jadi di situ saya menuliskannya itu, aduh, air mata ini nggak bisa berhenti sampai sekarang saya masih terasa gitu ya kehadiran ibu di sana, musab-musab kepala saya ketika saya akan melahirkan gitu kan, membesarkan hati, menemani gitu kan, kayaknya gimana gitu rasanya di itu yang paling paling menguras emosi ya di situ ya emosi karena saya nggak bisa nahan air mata ketika menuliskan itu. Jadi ya ibu saya itu memang apa inspirasi ya, inspirasi saya tuh ibu saya ya Bapak Ibu semua. Beliau juga, saya mungkin terinspirasi untuk punya buku juga dari beliau karena walaupun beliau sudah tidak ada, bukunya ada di mana-mana. Itu juga salah satu yang terus memberikan apa ya motivasi saya untuk saya harus baik punya banyak tulisan. Saya harus bisa membagikan hal-hal baik kepada semua orang meskipun saya sudah tidak ada. Jadi ya itulah ibu saya. Beliau orangnya sangat disiplin, pejuang, ya sehingga bisa membentuk anak-anaknya seperti seperti sekarang ini. Dan itu alhamdulillah sepertinya sudah mulai menular kepada anak-anak saya. Anak-anak saya sudah mulai menulis-menulis, sedang saya besarkan, beri dorongan motivasi untuk kamu harus punya buku, kamu harus punya buku juga gitu. Jadi saya mau karena kemarin itu ketika di sekolah anak saya yang bungsu itu tiba-tiba dia ke perpustakaan, dia potret buku yang di perpustakaan. Ada buku dia bilang, "Ma, ini bukunya Enin ada di sini." Saya betapa sangat apa ya, terharu bangga gitu dengan ibu saya dan saya merasa saya harus bisa seperti beliau gitu. Saya harus bisa menulis sehingga nama saya bukan nama mungkin kebaikan saya akan terus terasa meskipun saya sudah tidak pahala yang membagi pahala ya. Jadi katanya kalau kita bicara, mungkin hanya audiens yang saat itu hadir saja yang mendengarkan dan mendapatkan inspirasi dari apa yang kita sampaikan poin-poinnya. Tapi kalau kita menulis, kita nggak tahu siapa di ujung dunia mana mungkin juga membaca ide kita melalui tulisan kita. Jadi itu. Jadi Umi itu yang paling menguras emosi saya saat menuliskan buku ini ya. Ya, buku ya, selama 20 hari itu ya hari keberapa gitu saya menulis itu betul-betul setelah menulis pun saya masih masih belum bisa menghentikan air mata gitu. Betul-betul jadi ya, alhamdulillah semoga ya Al-Fatihah doa buat ibu saya semoga tenang di alam sana. Itu Umi. Wow. Ini maaf ini saya apa kameranya gangguan on off ya mohon Iya maaf nggak apa-apa Umi. Iya nggak ada apa-apa Umi. gangguan bukan disengaja. Iya. Nah mungkin satu lagi sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Izin almarhumah ibu penulis buku apa Bu Tuti? Berarti buku pelajaran atau Kenapa? buku apa? Ibu Almarhum saya, ibu almarhumah, ibu itu kan seorang guru besar di Universitas Pajajaran. Beliau itu seorang profesor yang memang mungkin dengan keahliannya harus banyak menulis. Jadi menulisnya lebih banyak tentang keilmuan sih, Umi ya. Karena ilmunya waktu itu apa linguistik kalau nggak salah ya. Jadi beliau banyak berbagi ilmu tentang linguistik, tentang bahasa ya terutama di situ. Jadi memang bukunya sudah kemana-mana sampai ke Belanda, Jerman, sampai ke Malaysia semuanya karena muridnya ibu banyak gitu kan ketika Unpad itu ada dari luar negeri itu kan pasti banyak yang menjadi muridnya ibu sehingga merasa perlu gitu ibu untuk menuliskan buku bagi mereka yang ada di luar sana. Pertama kali ibu menuliskan buku itu adalah terkait buku tentang kamus bahasa Sunda karena kata ibu waktu itu belum ada nih yang menuliskan kamus bahasa Sunda. Kita harus karena saya orang Sunda asli nih ya Umi. Ibu saya dan orang tua saya orang Sunda asli ibu dari Garut, bapak saya dari Sumedang. Jadi bahasa Sunda ini siapa lagi katanya kalau ya kalau tidak kita yang sebagai orang Sunda yang memeliharanya, apa istilahnya nggak mau mulai gitu ya bahasa kita sendiri. Jadi eh, ibu langsung terfikir bersama bapak waktu itu berdua menyusun kamus bahasa Sunda. Nah saya belum tahu nih apakah sudah ada di mana gitu kamusnya beliau. Dan berikutnya ibu juga menuliskan tentang keilmuannya, linguistik, semiotik dan sebagainya. Judul yang saya ingat adalah apa ya? Tolong saya tadi ada Afi di sini. Apa di belantara hutan apa gitu judulnya kalau nggak salah seperti itu. Jadi judulnya memang menarik dan ada satu penulis yang alhamdulillah tertarik untuk menuliskan biografi beliau. Jadi waktu itu juga ibu pernah apa launching gitu bukunya yang dituliskan oleh salah satu penulis. Cuman saya nggak Ya. nyimpan di sini karena mungkin disimpan oleh
bapak saya di Bandung sana ya buku-bukunya ibu gitu. Itu Umi. Jadi ibu saya menulisnya banyak, saya sampai apa ya bukunya saking banyaknya gitu. Dan satu ciri khas ibu saya gitu Umi mungkin berbagi dengan semuanya. Kita ini tiga anaknya ibu itu setiap malam itu tidurnya itu diiringi dengan suara mesin ketiknya ibu. Jadi ibu tuh Oh, nggak pernah berhenti menulis, ngetik setiap malam apa saja. Jadi makanya bukunya banyak. Dari situ mungkin kita menjadi termotivasi ya untuk mengikuti beliau. Jadi kalau kita mau tidur tuh pasti ibu. Jadi sampai kita bercandanya kalau jalan-jalan dengan ibu kan selalu bawa mesin ketik kemana-mana dibawa Umi. Jadi kita jadi kita bilang ibu nih ngetik melulu, yuk kita kita sembunyikan huruf A-nya. Kita sampai seperti itu saking isengnya gitu ngeliat ibu ngetik melulu kapan istirahatnya gitu. Karena ibu itu seorang pekerja keras itu. Jadi ya mungkin menurun dari ibu saya barangkali nggak berhenti nulis. luar Itu Umi. biasa. Buku-bukunya sudah banyak ya, jadi penasaran juga nih pengen baca biografinya Iya kalau nanti baca coba Iya nanti apa coba saya cari informasi ya Umi nanti yang ya. bukunya apa saja. Iya. Berarti rupanya ada dari ibu ya berarti ya Bu Tuti ya ini ya. Bapak juga sama sih, Bapak juga nulis juga. Oh Bapak iya. juga punya buku juga. Tapi Bapak karena lebih apa Sundanya sangat kental kalau Bapak bukunya berbahasa Sunda. Ya. Kalau Bapak bukunya berbahasa Sunda. Jadi ada bukunya eh, Hirup Anu Hurip gitu bukunya Bapak itu. Ada. Jadi ya dua-dua orang tua suka nulis. Jadi darahnya turun juga ke kita. Betul. Inspirasi ya, Masya Allah. Luar biasa. Apa Iya. namanya merupakan kebanggaan dan betul ya apa tadi dari tulisan menjadi buku kan berbeda tadi kata Bu Tuti berbeda dengan ketika kita berbicara ya kalau Iya, berbicara tadi betul. menginspirasi atau yang menerima apa yang Iya, kita sampaikan itu yang hadir langsung ya. Tapi betul. kalau buku tadi Bu Tuti sampaikan almarhumah sudah tidak ada karya-karyanya Iya, masih ada dan masih bisa betul. dinikmati ya sampai sekarang Iya, menjadi ya ya. alhamdulillah ya Umi. Betul, dan juga jadi pendorong juga nih buat kami, buat saya juga nih, Iya, Bu Tuti. mudah-mudahan. Inspirasinya kembali Bu Tuti juga terus-menerus menulis ya, makanya Insya apa Allah, insya naskahnya Allah. banyak ya tadi ya kan sudah ada Iya, saya naskah-naskah yang sudah insya Allah iya. dituliskan luar biasa dan Terima tentu kasih saja Umi. tidak mudah ya Bu Tuti ya ini menuliskan mengenang Betul. ibu. Sekarang sendiri Bu Tuti sudah punya cucu kan ya dan mengenang ibu. Belum, Oh, doakan ya belum. Umi. Belum doakan ya Umi. Tapi sudah ada yang menikah ya maksudnya ya putranya ya. Iya, tapi belum doakan semoga lekas diberi rezeki Baik. oleh Allah untuk punya cucu gitu. Jadi artinya kita menuliskan itu memang lebih lebih bisa cepat menjadi naskah menjadi buku memang kalau kita tuliskan dari hal yang kita kuasai ya, maksudnya pengalaman-pengalaman kita Betul, tadi ya. betul, iya. Kalau misalnya ada teman-teman, Bapak Ibu atau dari rekan dosen ataupun dari yang lain yang sudah hadir malam ini tadi bertanya, mencari inspirasi untuk menulis. Kalau dari guru kita semua, Ibu Indari selalu menyampaikan Iya, mulailah dari hal yang itu kita dia, alami langsung betul. ya, pengalaman langsung ya, dan apa Betul. namanya kita urutkan gitu kan, ide-ide itu kita urutkan, kemudian kita pilih mana sih yang data-datanya masih kita ingat betul. Nah ini kan tadi proses melahirkan ditemani ibu itu kan pasti Iya, sepanjang masa akan iya, kita ingat ya, makanya tadi emosinya iya, juga iya, masih betul, terasa, keadaannya masih terasa. Nah betul. ini juga bisa jadi inspirasi buat Bapak Iya, Ibu atau kita semua yang masih kesulitan ya, apa yang mau ditulis gitu kan, bagaimana menuliskannya, kita bisa ambil dari pengalaman-pengalaman dan izin iya, ada istilahnya biografi dan memoir. Jadi kalau memoir itu adalah kepingan-kepingan perjalanan hidup. Jadi yang kita tuliskan ini memang yang Ibu Tuti tuliskan ini terkait lebih banyak dengan interaksi keluarga, anak gitu ya, itu yang betul. dituliskan. Tapi Iya, tidak untuk kemungkinan nanti menuliskan tadi speak up tentang apa namanya perjalanan ibu untuk bisa menjadi MC, public speaking iya, ya Bu ya. Dia iya, juga betul. mengajak orang menuliskan Iya, apa-apa Umi. yang di pikiran menjadi tulisan. Tidak untuk kemungkinan nanti Iya, bagaimana berkarir di BPS ya Bu ya itu juga bisa dituliskan. Jadi iya, memoir itu itulah kepingan iya, dari betul, betul. perjalanan hidup kita. Iya, Berarti kan berat ya Bu Tuti ya dari iya, awal sampai sekarang semua dituliskan jadi satu buku. Nah ini Bu Ari sepertinya iya, biografi ya Bu Ari ya lengkap ya satu iya, Bu buku Ari itu, rencananya iya, betul. dari Bu Ari ya. Iya, Apa
pasti banyak dan pasti tebal nih. Jadinya kalau memoir bisa kepingan-kepingannya bisa tentang kita tadi parenting di keluarga atau kita tadi butuh di public speakingnya atau nanti berikutnya ada serial tentang misalnya perjalanan karir. Jadi nanti ada beberapa seri itu digabungkan itu jadi perjalanan hidup kita yang itu seperti itu Bapak Ibu mudah-mudahan nih bisa jadi inspirasi apa-apa yang sudah dituliskan oleh Bu Tuti Mudah-mudahan ya, menjadi amin. penyemangat untuk yang masih belum menggantung naskahnya Alhamdulillah. ya, masih belum bisa jadi buku atau yang mau Iya. memulai menulis seperti itu. Mangga, silakan berikutnya saya mengisi saja nih yang tadi yang apa mengisi waktu ya. Ada yang ditanyakan. Ya, Untuk yang lainnya nih, sepertinya sudah ada di mungkin kolom chat nih, ya Teh Cucu ya. ada di kolom chat. Oh, Mungkin masih sudah ya. malu-malu menyampaikan di sini. Boleh nanti kalau mau langsung wapri saya boleh. Tadi sudah dicatat belum nomornya? Tadi ada di buku saya itu ya. Ya di sana eh, nomor kontak saya silakan atau saya tulis di kolom chat barangkali ada yang mau Oh, boleh, bertanya boleh. boleh ya. Izin ya saya menuliskan ya Ya, nomor kontak saya. baik. Ini kita masih ada waktu sekitar berapa menit lagi? 22 menit lagi ya, eh, Teh Cucu ya. Nah, ini nomor nomor ininya Bu Tuti. Ya, Kemudian silakan izin kalau Bapak mau ngobrol-ngobrol. informasikan untuk yang presensi kehadiran nih Bu Tuti karena ada Oh laporan iya, untuk kegiatan malam ini. oh iya, iya, iya. Iya, untuk presensinya ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nah, nah, tadi memang Bu Tuti menyampaikan membaca menulis karena Iya, tulis itu memang diperoleh dari kegiatan kita membaca. Dan Teh Indri sering menyampaikan juga, guru kita semua di menulis itu, bahwa untuk menulis satu buku, kita bisa membaca minimal 10 ya, apa betul. namanya, buku-buku yang sudah ada. Itu juga bisa menginspirasi, apa namanya, apa yang kita tuliskan mungkin melengkapi ya dari apa-apa yang sudah ada. Kalau ke penerbit kan biasanya penerbit mayor misalnya ke Gramedia Iya, atau penerbit-penerbit besar lainnya biasanya ketika kita akan menuliskan buku atau mengirimkan naskah itu pasti disampaikan apa kelebihan naskah kita dari iya, buku-buku sejenis yang betul, sudah ada. betul, betul. Itu juga mudah-mudahan juga menjadi gambaran gitu ya tadi untuk yang mau mulai menulis gitu ya. Mulai dari mana? Bisa Em, mulai dari yang kita kuasai dulu. Perjalanan hidup kita, karir ya. kita gitu ya ataupun hal lain yang beririsan dengan keduanya. Mangga mungkin Bu Tuti ada yang Boleh disampaikan. saya nambahin? Eh, Oh iya ya ya Bu silakan Bu Ari. Ari. Umi, Ya ya boleh. selain itu juga ya buat yang penulis pemula, saya juga dulu berawalnya pertama kali bikin buku solo itu juga dari tantangan ya. Cuma waktu itu saya 21 hari tantangan membuat buku dalam 21 hari. Ya. Nah, itu dengan apa ikut program seperti itu kita jadi benar-benar tertantang gitu harus bisa harus jalan Tuntas ya. harus Konsisten ya, Bu. asal ngikutin aja ngikutin sistemnya gitu. Iya, Nah, terus betul, betul. selain membaca kita kan sekarang udah media udah banyak sekali ya ada YouTube ada apa segala macam ada nonton nonton ya istilahnya. Nah semua media itu terutama yang berbau informasi itu sangat mudah untuk berubah jadi tulisan gitu. Jadi kita dengan mendengarkan satu info yang misalnya ya film atau apa yang isinya informasi, terus dengan adanya banyaknya aplikasi itu mudah sekali. Tinggal kita buat aja transkripnya, nanti transkripnya kita susun dengan bahasa kita sendiri. Begitu Betul, betul. jadilah satu tulisan gitu. Kalau misalnya kita belum bisa nih nulis untuk apa yang berhubungan dengan diri sendiri masih kagok gitu ya, masih kagok malu gitu untuk menuliskan apa yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu yang berhubungan dengan informasi, ilmu itu dari yang kita dengar, dari yang kita tonton, kita ubah jadi tulisan gitu. Meskipun singkat-singkat aja sih, mulai dari bentuknya kayak resume, nanti lama-lama jadi berkembang, jadi kalimat, jadi paragraf gitu. Itu kalau Betul. saya. Apalagi sekarang aplikasi udah banyak sekali ya. Udah lebih Jadi mudah. mudah gitu, ada voice to text atau apa, terus untuk ngerapiin misalnya kita nggak pede sama tulisan kita, ini kok bahasanya enak apa enggak ya? Ya udah
ada itu apa? Ada Gemini, ada ChatGPT buat memuluskan, nanti baru kita masukkan roh kita sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan gaya kita. Oh, ini nulisnya mestinya nggak begini, gaya gaya aku ngomong begini, begini gitu. Iya. Itu yang buat pemula ya mungkin bingung kali gimana ya mulai nulis ya gitu. Jadi mulai dengan mendengarkan atau menonton ya, menonton menonton Oh, suatu informasi iya ya. bisa jadi tulisan gitu. Jadi nggak mesti tentang Betul, Bu Ari. curhat Betul. curhat diri sendiri, nggak mesti Ya, apa aja yang ada informasi baru gitu yang kelihatannya ini menarik jadi ilmu bisa jadi tulisan gitu. Itu aja tambahan dari saya ya. Iya, terima kasih nih Bu Ari. makasih Bu Ari. Waduh, sudah Bapak Ibu sangat produktif ya Bu Ari itu dengan Bu Tuti itu barengan ini ya Bu ya, NGD ya Bu. Harus jadi duit ya, Iya, ganti betul, betul. Iya. juga iya. Ini Bu Ari juga kalau kita lihat nih di latar belakangnya Bu sudah banyak juga ya tulisan-tulisan yang ini ya jadi buku ya. Baik. Luar biasa. Ya, ya. Terima kasih Bu untuk inspirasinya. Jadi Bapak Ibu tadi sumber-sumber tulisan itu selain dari pengalaman kita sendiri sebetulnya ada banyak ya di antaranya kita dari tayangan YouTube atau dari film itu juga bisa jadi ide-ide untuk kita tuliskan jadi naskah ataupun dari pengalaman-pengalaman kita di tempat kerja ya. Kalau Bu Ari itu kemarin tentang nuklir ya Bu Ari ya karena Bu Ari Iya, sebelumnya iya. dinas di BRIN Bapak Iya. Ibu. Dari tulisan orang juga bisa. Dari Jadi tulisan orang misalnya kita pengen komentarin, ya udah jadi kayak review gitu. hmm, Tulisan orang kita baca, terus ini bagus sih, kita mau berkomentar gitu ya. Berkomentar yang positif ya itu nulis review gitu. Menurut saya gini gini gini, tulisannya gini gini gini. Mengomentarin tulisan orang itu juga jadi tulisan gitu. ada banyak variasinya ya Bu ya. Ada banyak. Jadi Iya, tinggal mungkin betul. menguatkan keinginan sekarang ya karena tadi atau konsistensi yang seperti Ibu Tuti sampaikan karena sudah banyak fasilitas, banyak kemudahan-kemudahan tinggal kita fokuskan mau menulis apa. Kemudian tadi Bu Aris sampaikan salah satunya dengan mengikuti event itu juga bisa jadi alat bantu untuk kita bisa tuntas ya naskah menjadi buku. Terima kasih nih Bu Ari dan Bu Tuti. Mungkin Sama-sama, Mi. ya, ada kembali lagi ke Teh Cucu mungkin. Teh Cucu, ada yang bertanya lagi mungkin tadi di kolom chat. Seperti ini. Waktu sudah mulai habis nih ya di jam 20.50 untuk sesi tanya jawab. Oke, baik. Izin mungkin karena masih ada 5 menit tersisa, mungkin saya mau menyampaikan dulu kepada Bapak Ibu, karena memang ini kita juga bertujuan untuk bedah buku sekaligus mengedukasi dan mengajak lebih banyak lagi untuk menulis. Ini seperti yang Ibu Ari sampaikan, memang salah satu alat bantu untuk kita bisa punya karya itu mengajak kita konsisten adalah salah satunya mengikuti program. Nah, izin Bapak Ibu mungkin saya berbagi layar dulu ya. Jadi tadi seperti Bu Leni sampaikan, kita ada program namanya Tantangan Menulis 20 Hari Menjadi Buku dan malam ini ada salah satu karya dari penulis yang mengikuti program tersebut. Jadi ada banyak penulis yang sudah lahir karya dengan event ini atau terbantu dengan event ini, salah satunya Ibu Tuti. Dan izin kita juga akan ada open Bapak Ibu untuk tantangan WIS 20 hari jadi buku ini kita akan mulainya di tanggal 31 Agustus. Startnya sampai tanggal 25 September. Jadi 20 hari itu kita menulis setiap hari Senin sampai Jumat ya, setiap hari. Satu harinya kita targetkan 1.000 kata. Nah, itu setiap hari kita tulis, kita kirim, submit melalui Google Form. Dan nanti Bapak Ibu spill-spill isinya supaya teman-teman kita tahu, oh misalnya tadi Pak Brian gitu ya, menanyakan tentang teknik produktifnya. Nah Pak Brian sudah mulai nulis status, diperpanjang lagi, statusnya lebih banyak lagi, lebih fokus lagi, mau menulis tentang apa, misalnya tentang perjalanan karirnya atau mata kuliahnya. Nah itu bisa dibagi menjadi 20 hari, per harinya hanya 1.000 kata saja. Ya 1.000 kata sekarang seperti Bu Aris sampaikan sangat bisa produktif kita dibantu dengan ChatGPT ya Bu ya atau tools Gemini atau tools AI yang lainnya yang bisa kita tadi pertajam atau perkaya dengan gaya menulis kita seperti itu.
Nah, kemudian nanti dari situ ada juga pembekalan-pembekalan Bapak Ibu setiap hari Sabtu ya, itu tentang self editing maupun tentang cara menyusun naskah sehingga menarik untuk dibaca sampai dengan teknis penerbitan Bapak Ibu seperti itu ya. Mudah-mudahan dari sini dari yang Ibu Tuti paparkan ya, kita juga mendengar bagaimana beliau sangat-sangat produktif dan juga tadi selalu menyempatkan waktu untuk menulis. Itu juga tadi ada Bu Ari juga yang sudah berbagi. Mudah-mudahan malam ini tidak berakhir sampai dengan kita menyimak saja. Mudah-mudahan nanti di waktu-waktu yang akan datang Bapak Ibu menjadi narasumber yang bukunya dibedah oleh kita-kita ya bersama. Begitu mungkin dari saya. Bapak Ibu, jadi silakan kami sangat terbuka untuk membantu Bapak Ibu memiliki karya di akhir tahun ini. Jadi nanti rencananya event ini berakhir 25 September, eh, nanti kemudian launching di akhir tahun. Jadi mudah-mudahan akhir tahun bisa serentak launching ya. Kita pernah launching barengan di 35 buku, 35 judul ya di event ini. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi kegembiraan bersama ya dengan lahirnya buku-buku dari Bapak Ibu semua di sini. Itu saja mungkin dari saya sebagai penutup. Ibu Tuti mungkin Teh Cucu ada closing statement dulu untuk kita semua. Langsung aja nih, atau nunggu Mbak Cucu? Oh, Ibu Cucunya ini enggak ini ya. Boleh mungkin Bu closing statementnya Bu. Oke. Ya, mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk yang sudah hadir malam ini mengikuti acara bedah buku saya ini. Semoga apa yang acara yang kita selenggarakan malam hari ini bermanfaat untuk semuanya dan semoga Bapak Ibu malam ini yang sudah meniatkan untuk hadir bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari mengikuti acara ini dan silakan Bapak Ibu yang masih ragu-ragu untuk menulis, tuliskan apapun itu, jangan ragu, jangan takut salah. Jangan takut apa ya, jangan takut dimarahin karena tidak akan ada yang memarahi kita ketika kita sedang menulis. Karena yang kita hadapi adalah hanya kertas atau layar laptop. Jadi jangan ragu untuk menuangkan apapun ide yang ada di kepala kita. Supaya apa? Supaya ide itu bisa juga dibagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan ide tersebut. Itu barangkali dari saya untuk closing statement-nya. Selamat menulis, selamat menuangkan ide apapun itu. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Bu Tuti izin bisa ditampilkan untuk open PO yang kedua Bu Tuti sebelum ditutup mungkin Oh, teman-teman ditarik untuk PO memiliki kedua buku. ya, sebentar. Mana Ada tadi? bonus kita ada sesi untuk public speaking ya untuk speak up ya nanti mungkin bisa Iya, di iya. sesinya tadi Sebentar, tentang sebentar. menulis atau speak up atau tentang MC nih Iya, ditampilkan yang ya. Sebentar kemudian ya, tadi saya ya. ini. Oke, siap. Sebentar, saya share lagi ya. Balik lagi sini. Izin share lagi ya, Umi. Iya, silakan sebelum ditutup ini untuk reminder Bapak Ibu Ini ya. yang Oke, sebentar. bisa langsung ke nomor Ibu Tuti ya tadi sudah ada di chat ya Bu ya. Nah, Iya, ini iya nomornya di sana. Ini mungkin untuk ini ya. untuk PO Mbak. Jadi ada Siap. bonus tentang Nah, speak up ya Bapak Ibu ya. Speak iya. up season. Speak up itu merupakan buku pertama ya sebelum terbit Buku buku ini pertama. ada pertama tentang speak up. Wah ini menarik sekali ya. Terima kasih sekali Bu Tuti dan Bapak Ibu yang sudah hari malam ini. Sama-sama. Sungguh merupakan suatu kesempatan yang luar biasa ya karena kita bisa berinteraksi langsung dengan penulis buku yang hebat ini dan menginspirasi dan terima kasih juga Bu Ari dan yang lainnya sudah juga memberikan tips-tips tentang menulisnya. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya buku Bapak Ibu semua yang dibedah ya di sesi Amin, bedah buku. amin, amin, ya rabbal alamin. Kita tunggu ya, Umi ya. Saya nggak Iya. sabar nunggu. Oke, Ya, stop mungkin share. penutupnya Teh Izin Cucu stop ya. masih standby. Iya, Oke. baik. Terima kasih Bu Tuti. Sekali lagi selamat juga ya. Terima kasih, Umi. Iya, sama-sama. Mau ditutup ini sudah Silakan Teh Cucu tutup. Apa terlempar ya? Oh, ada. ada Ya, cucu. tadi soalnya nggak kelihatan wajahnya. Luar biasa sekali penyampaian dan antusiasme diskusi dari para peserta pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta yang aktif berpartisipasi. Semuanya. Baik. Tidak terasa Iya. Teh Cucu mungkin kita berfoto bersama dulu.
Mari Cucu kita ya. dulu ya. Boleh mungkin ini Bapak yang bisa untuk kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Nah, ini saya juga mau coba gabung pakai handphone mungkin supaya kelihatan wajahnya. Soalnya nggak ada wajah di situ. Ya, apa namanya? Gelap kameranya rusak. Ini saya tuh harus diperbaiki Oke. juga nih laptop. Kemarin saya nggak bisa tampil wajah. Oke, siap ya. Ya. Yang Baik. pertama, 1, 2, 3. Tahan. Oke, lanjut kita ke slide yang kedua. Masih tahan ya, Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3. Oke, masih ada nih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi nih. Siap. 1, 2, 3. Oke. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Semoga ilmu yang dibagikan pada malam hari ini memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua. Saya Cici Fauzia, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan selama memandu acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah Terima semuanya, kasih semuanya ya. kita berhasil tampil wajah ini di akhir-akhir, maaf ya. Ya, ya. Terima Terima kasih kasih Bu semuanya izin live ya, ya. Bu Arifah Cucu dan yang lain Bapak Ibu dosen dan peserta lainnya. Terima kasih. Izin and meeting ya Bapak Ibu ya.